Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Senada Oracle. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Selalu di dalam limpahan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Pembacaan ini sifatnya general ya, energi untuk banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan mungkin juga tidak resonate, atau keadaannya yang mungkin di sini terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua untuk selalu bijak ya mendengarkan pembacaan di video ini. Ambil saja sisi positifnya, buang negatifnya, serta pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke Capricorn, tema di video kita kali ini, pesan dari semesta untuk kamu Capricorn. Ada hal yang harus kamu waspadai di penghujung bulan April ini. Ya, seperti apakah hal-hal yang harus kamu waspadai itu Capricorn? Kita akan bongkar di sini satu persatu energinya. Oke Capricorn, saya shuffle dulu kartunya ya. Fokus ya, dan tonton terus video ini sampai selesai, agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di video ini bisa teman-teman Capricorn pahami. Ada hal yang harus kamu waspadai di penghujung bulan April ini, teman-teman yang berzodiak Capricorn. Oke, kita langsung masuk aja ke pembacaan energi untuk teman-teman yang berzodiak Capricorn. Oke, Capricorn, di energi kamu yang pertama ini, saya melihat ada banyak terbuka begitu ya kesempatan untuk kamu Capricorn ya. Jadi di penghujung bulan April ini saya merasakan bahwa kamu itu harus fokus ya. Kamu harus bisa mendongkrak semangat kamu. Dan kamu ya harus bisa merasakan apa yang baik dan buruk untuk kamu, karena di sini saya merasakan akan ada pencapaian yang luar biasa untuk kamu ya di penghujung bulan April ini. Tetapi sekaligus saya juga merasakan di sini ada begitu banyaknya tantangan yang akan kamu jalani ya. Jadi ya ini udah kayak hukum malam gitu ya. Ada kemajuan, pasti ada yang menjegal gitu. Ada kebahagiaan, ya ada aja yang iri dengan kamu. Jadi seiring dengan perubahan, perkembangan gitu ya, saya merasakan kayak kamu harus bisa gitu ya mengantisipasi segala sesuatunya dan lebih menggunakan intuisi kamu gitu. Karena di sini kayak banyak yang secara diam-diam gitu ya ingin menjatuhkan kamu ya, karena tidak suka gitu dengan pencapaian kamu, dengan karir kamu ya, dengan hidup kamu, dengan kesuksesan kamu gitu. Jadi ada perasaan ya, ada feelings, ada intuisi yang memang harus kamu gunakan sehingga ini bisa mengantisipasi segala sesuatunya, dan ini juga bisa membawa kamu benar-benar memfokuskan gitu ya apa yang menjadi tujuan hidup kamu Capricorn ya. Dan feelings kamu itu ya sepertinya akan mengantarkan kamu kepada sebuah kebenaran di sini ya, kepada sebuah jawaban-jawaban yang selama ini tersembunyi gitu ya. Dan di penghujung bulan April ini ya, saya merasakan akan ada kesedihan atau situasi yang sedikit tidak nyaman ya. Entah kamu ada konflik dengan keluarga atau dengan pasangan atau dengan ya pokoknya orang-orang terdekat yang kamu percaya, sehingga membuat kamu itu terkejut gitu ya. Loh, kenapa sih kok ujung-ujungnya begini gitu. Kenapa sih aku dikhianati gitu? Kenapa sih aku disakiti gitu? Dan Capricorn, kamu mencoba untuk mengembalikan apa yang terjadi ini ya ke mode awal gitu. Ya, agar hidup kamu itu tidak terus-menerus dirongrong
tidak terus-menerus diintervensi, tidak terus-menerus disakiti. Dan ini ya adalah perasaan yang membuat kamu ke depan harus lebih siap dengan berbagai perubahan gitu. Jadi waspada ya, karena terkadang yang menjatuhkan kamu itu bukannya orang lain atau orang jauh gitu, tetapi orang-orang terdekat yang kamu percaya gitu. Selanjutnya di sini ada semacam pengkhianatan gitu ya. Jadi di penghujung bulan April sebagian dari kamu akan ada yang merasakan patah hati gitu ya, akan ada yang merasakan kecemburuan, akan ada yang merasakan kesedihan karena pihak ketiga ya. Dan teman-teman Capricorn, saya merasakan kayak kamu itu dihadapkan dengan beban yang besar banget gitu ya, apalagi untuk kamu yang sudah berkeluarga gitu ya, punya anak. Di saat kamu mengetahui pasangan kamu berkhianat, ini adalah sebuah luka yang sangat dalam ya. Banyak yang kamu pikirkan gitu, ingin berpisah, tetapi ada anak yang harus dihidupi gitu ya. Ingin hidup sendiri, tetapi kamu pikirkan lagi efeknya terhadap keluarga ya, terhadap lingkungan, terhadap begini begitu. Tetapi kalau kamu tidak mengambil keputusan, kamu yang akan matikan hati gitu, kamu yang akan kecewa, kamu yang akan terus-menerus disakiti ya. Dan Capricorn ya, inilah kewaspadaan yang memang harus kamu jalani gitu ya. Lihatlah apa yang ada di sekeliling kamu dan apa yang kamu rasakan ya. Mungkin kamu merasa kayak selama ini kamu sudah benar-benar berjuang, sudah benar-benar fokus ya, memperhatikan gitu, yang membahagiakan. Tetapi ternyata kalau kamu tetap dikhianati ya, berarti itu bukan kesalahan kamu lagi gitu ya. Yang berarti pasangan kamu yang tidak menerima kamu, yang tidak mensyukuri dengan apa yang kamu berikan, yang kamu perjuangkan tentang hubungan ini. Dan kenapa kamu tetap terus-menerus tertahan gitu ya. Dan saya merasakan ya, kalau hanya kamu sendiri yang berjuang sementara dia enggak, ini juga akhirnya akan menjadi nol besar gitu ya. Selanjutnya Capricorn, di sini ada sebuah kemunduran ya, karena kamu itu kayak sempat ngerasa down ya, sempat insecure, sempat minder gitu ya. Jadi kamu yang sebelumnya aktif, kreatif, inovatif, tak tahu kenapa tiba-tiba ada perasaan kamu merasa capek dengan ini semua gitu, lelah dengan hal yang sudah diperjuangkan, tetapi tidak ada feedback balik di hidupku gitu. Yang mungkin ini adalah perasaan sesaat saja ya, sehingga ya mungkin di saat kamu lagi capek-capeknya terus terfikiran seperti itu, tetapi saya yang rasakan hati dan pikiran kamu itu sebenarnya masih ada semangat untuk memperjuangkan apa yang ingin kamu raih gitu ya. Kalau ada yang ingin meninggalkan kamu ya pergilah gitu, karena itu ada pilihannya, itu adalah keinginannya, dan kamu tidak ingin membatasi ini semua gitu, karena tidak ada kesadaran di dalam diri gitu. Dan Capricorn, kamu mencoba untuk menguatkan diri ya. Walaupun kamu sudah berusaha untuk mewaspadai segala sesuatunya, tetapi yang namanya takdir itu tetap terjadi begitu. Dan ini ya membangun rasa kepemimpinan kamu, membangun integritas kamu, membangun ketegasan di dalam diri kamu agar kedepannya tidak terjebak lagi di dalam hal yang seperti itu ya. Kamu sadar gitu ya, selama ini kamu hanya dimanfaatkan, kamu itu sadar, tetapi kamu berusaha untuk terus-menerus memberikan kesempatan, memberikan peluang, tetapi ya tidak digubris, mau bagaimana lagi gitu ya. Dan kamu tidak akan memperjuangkan sesuatu hal yang sama sekali tidak ingin berjuang gitu ya. Untuk apa jika hanya satu saja yang berjuang sementara yang lain tidak ya, ini akan percuma juga. Jadi dari apa yang terjadi itu membuat kamu itu bisa menilai, memilih gitu ya, apa yang akan kamu lakukan dan apa yang harus kamu kendalikan. Dan kamu berusaha untuk mengambil sikap terbaik terhadap orang-orang yang tidak suka dengan kamu, dan ini menjadi bentuk kewaspadaan untuk kamu di penghujung bulan April ini ya Capricorn. Karena sejatinya kita tidak bisa membahagiakan semua orang gitu ya.
udah baik pun kamu Capricorn, ya tetap aja kamu itu apa namanya, salah di mata orang. Ya, jadi ya yang pasti-pasti aja lah. Itu ya, berjuang untuk yang jelas-jelas aja ya, untuk mencapai tujuan, mencapai impian. Karena di sini banyak yang harus kamu hidupi. Ya, banyak yang harus kamu pikirkan. Banyak yang harus kamu pertimbangkan, Capricorn. Jadi kuncinya itu adalah bagaimana kamu harus mengendalikan diri, bagaimana kamu harus bersikap, bagaimana kamu harus berjuang, dan tanpa disadari di sini akan ada cinta yang baru, ya, akan ada hati yang terkoneksi, akan ada perasaan yang kembali bangkit daripada sebelumnya, gitu. Jadi ya kedepannya memang kamu harus hati-hati ya, lebih selektif terhadap siapapun lah gitu yang akan mendekat ke kamu atau yang saat ini sudah bersama dengan kamu gitu. Dan yakinlah Capricorn ya, bahwa akan ada kebahagiaan yang lebih baik lagi ya, akan ada ketenangan, akan ada kenyamanan, akan ada jawaban-jawaban atas kesedihan dan luka yang kamu rasakan selama ini, dan hidup kamu akan terbebaskan dari hal-hal yang manipulatif. Jadi ternyata ada yang peduli, ada yang serius, ada yang tulus, ada yang sayang dengan kamu, Capricorn. Jadi jangan sia-siakan hal ini ya, dan kedepannya kamu harus lebih mewaspadai apapun itu dan siapapun itu orangnya. Karena terkadang ya berbaik-baik di depan kamu ya, tetapi di belakang tidak ya. Banyak yang apa namanya, yang manipulatif. Nah, jadi itu ya, Capricorn, pesan dari semesta ya untuk kamu yang harus kamu waspadai di penghujung bulan April ini, teman-teman Capricorn. Ya, mungkin ya segini dulu ya yang bisa saya bacakan di video kita yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang terbacakan di video ini bisa bermanfaat ya, dan bisa ngebantu ya semua teman-teman Capricorn yang banyak di luar sana. Terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi Capricorn di video-video saya selanjutnya. Dadah.